Sulit memungkiri usai perbedaan sikap atau perbedaan politik antara PDIP dan Jokowi, ada grand design menghabisi partai pimpinan Megawati itu. Hal ini bisa terlihat mulai dari pemilihan kabinet, ajang pilkada serentak, hingga akhir tahun ini. Tapi anehnya, langkah buat membonsai partai berlambang kepala banteng ini tidak terbaca dari langkah politik presiden terpilih dari partai yang memenangkan Pilpres, melainkan dari pihak lain. Siapakah pihak lain itu? Ya, kita lihat dari situasi politik yang berkembang sekarang. Salah satu kader PDIP yang menerima pemecatan adalah Effendi Simbolon. Menjelang peringatan Natal, kader yang sudah puluhan tahun dan 4 periode jadi anggota DPR dari PDIP ini malah meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan berbaikan dengan Jokowi. Sebuah logika yang sulit diterima nalar. Bagaimana mungkin pimpinan partai yang sudah memperjuangkan, pasang badan, berkorban, membela selama Jokowi berkarir politik diminta mengalah? Tidakkah semua sudah jelas bila langkah-langkah dari mantan presiden 2 periode telah mengacak-acak konstitusi dan demokrasi kita? Yang tambah aneh, jauh sebelum Pilpres, Effendi begitu kenceng untuk kritik Jokowi, tapi mengapa sekarang malah membela? Tidakkah semestinya dia sangat paham bagaimana PDIP berdarah-darah untuk 5 kali memenangkan Jokowi dalam kontestasi? Itu pun masih berbonus memenangkan anak dan menantunya di pilihan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020. Peristiwa lain yang juga perlu disorot, rencana pameran lukisan seniman Yos Suprapto berjudul Ketahanan Pangan dilarang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Sang seniman dituduh memaki bekas penguasa. 5 lukisan dinilai oleh kurator galeri sebagai tak sesuai dengan topik yang disepakati. Yos menjelaskan kalau ketahanan pangan itu berkaitan erat dengan pemegang kekuasaan. Kebijakan-kebijakan penguasa itu jadi penentu apakah pangan bisa berdaulat atau hanya jadi alat kekuasaan. Ada seorang seniman mestinya bebas berkarya, ditambah Jokowi tak lagi berkuasa, tapi mengapa karya lukisan itu dinilai mengkritik Jokowi? Apa kekhawatiran terbesar yang dirasakan kurator hingga Galeri Nasional kemudian melarang pameran lalu dibatalkan? Memangnya jika pameran tetap digelar, apa pengaruhnya bagi Jokowi? Sorotan mendiskreditkan partai pemenang pemilu ini juga dilakukan dengan cara memasang berbagai baliho di titik-titik strategis. Ya, belum lama muncul baliho yang menyerang pribadi Ketua Umum maupun PDI Perjuangan yang dianggap memiliki jabatan ilegal. Tentu bila partai atau jabatan dinilai ilegal, maka mereka tidak bisa ikut pemilu atau pilkada serentak. Baliho dan juga spanduk berukuran lumayan besar dipasang di Jakarta dan Bogor. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pemasangan baliho ini. Apakah ada kader-kader partai yang tidak puas atas kepemimpinan Bu Mega? Apa benar di kontestasi pemilu dan pilkada PDIP perolehan suaranya merosot? Kita jadi teringat kasus gugatan perpanjangan SK kepengurusan DPP yang digugat oleh 5 kader partai. Dan ternyata 5 kader mengaku jika KTP mereka hanya dipinjam buat mendaftarkan gugatan. Kemenangan PDIP di pemilu dan pilkada telah membuat Jokowi dan keluarga was-was. Apa sih kepentingan mereka untuk menghabisi partai yang telah berjasa pada mereka? Toh mereka tidak bersikap jantan, berpamitan baik-baik, mengajukan surat pengunduran diri, atau menyerahkan KTA. Mengapa keluarga Jokowi menganggap PDIP perlu dihabisi? Apakah di masa mendatang mereka masih punya keinginan berkuasa? Yang pasti,
sulung mantan presiden sekarang ini memiliki jabatan wakil presiden. Ya, tentu posisi ini posisi yang ideal untuk ikut kontestasi 2029. Nah, di berbagai pilkada kemarin, suara yang diraih dari kandidat PDIP hampir dipastikan jumlahnya lebih besar dibandingkan perolehan ketika pemilu. Bukankah itu mencerminkan hanya PDIP yang bisa menghalangi mereka bisa berkuasa kembali? Di berbagai pilkada, perolehan suara partai meraih mayoritas lebih tinggi dibandingkan hasil pemilu Februari lalu. Hanya masyarakat melihatnya pada apakah sosok yang dicalonkan PDIP mampu mengalahkan kandidat Kim++. Bagaimana bisa satu partai melawan belasan partai suaranya bisa lebih tinggi? Tapi faktanya, PDIP tetap mampu menang pilkada dengan total memenangkan di 14 provinsi dan 249 pilkada kabupaten kota. Yang paling mengejutkan tentu pilkada DKI dengan raihan 50,07% suara menghentikan harapan Kim++ untuk pilkada 2 putaran. Yang pasti, ada pihak yang merasa seandainya Partai Banteng masih eksis, maka kepentingan politik mereka sangat terancam. Jadi sejak pemilu hingga usai penyelenggaraan pilkada. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Musrifa Ringo mengatakan bahwa Jokowi sadar PDIP terlalu besar untuk dihancurkan. Nah teman-teman, kenapa terjadinya pro dan kontra mengenai tentang PDIP dan Jokowi? Nah, kita akan membacakan beberapa komentar mengenai beberapa netizen yang mengkritik akan hal tersebut. Keluargaku simpatisan dari zaman Soekarno sampai sekarang tidak pernah goyah, tegak lurus kepada Jokowi. Saya sebagai bagian dari masyarakat Jawa Tengah sangat kecewa dengan masih banyaknya warga atau masyarakat Jawa Tengah yang buta politik dan mau dibodoh-bodohi dengan iming-iming bansos. Pendapat saya, PDIP masih partai yang punya ideologi kebangsaan berbanding jabatan dan kekuasaan. Jokowi sebenarnya tidak sadar jadi korban diperalat pihak lain yang ingin menjatuhkan PDIP. Keduanya harus dipisah dulu karena mereka tahu keduanya semakin besar jika bersatu. Namun itu hak pilihan Jokowi yang perlu dihormati. Semoga PDIP terus kuat menjadi negeri ini. Tidak kebayang jika dikuasai orang yang haus kekuasaan. PDIP bukan partai kayak lainnya, si pemuja uang dan jabatan. PDIP keren, partai ideologi, penjaga konstitusi negara. Ya iyalah, di PDIP itu ada kader militan dan ada simpatisan militan. Seperti saya bukan kader tapi simpatisan PDIP. Mana mungkin PDIP bisa dihancurkan. Bravo, PDIP tetap jaya. Selanjutnya, nggak usah diterima kalau memang tidak dia merasa punya masa. Suruh bikin partai sendiri, pingin tak ada nggak pengikutnya, bisa tidak bersaing dengan PDIP, sombong amat si Mulyono ini. Itulah pengkhianat dan penjilat. Semoga partai-partai pada menyadari jangan sampai menerima pengkhianat itu, biar mereka menjadi gelandangan politik termasuk Jokowi. Terima kasih OCCRP sudah menempatkan Jokowi sebagai raja paling koruptor sedunia. Terima kasih, Anda layak mendapatkan rasa terima kasih dari kami. PDIP tahun 2029 tambah maju partainya karena tidak ada Mulyono, sangat koruptor di Indonesia ini. Mulyono memang oportunis sama dengan rezim Orde Baru. Jadi ingat pesan Ibu Koni Rahakudini sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Bapak Sufni Dasko Ahmad, jagain tuh si bapak, benar-benar pesan yang masuk akal. Yang menghancurkan yang bener aja, yang mau menghancurkan akan hancur sendiri. Mimin, cobalah buat video biar paham. Buzzer ternak mole Mulyono, apa itu artinya korup. Tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa, dan itu real, gak bisa dibantah. Penampilannya itu seperti itu tapi sangat mengerikan. Ampuni dosaku. Prestasi moncer pemimpin terkorup dunia, selevel pemimpin Suriah, Bangladesh, Nigeria. Ayo seluruh warga dan simpatisan PDIP segera didirikan posko tiap kelurahan untuk mempersiapkan 2029. Sudahlah Pak Demul, gak usah main politik, bikin rusak di mana-mana, bikin busuk di mana-mana. PDIP memang beda.
Kalau partai lain setelah Pilpres selesai ketuanya ramai-ramai mendekati pemenang minta jabatan, tapi PDIP malah pemenang Pilpresnya yang ingin PDIP gabung malah nggak masalah, presiden terpilih ya asal mau gabung. Nggak salah tuh judulnya, mau menghancurkan PDIP atau Bu Mega. Saya yang simpatisan bukan kader PDIP siap mendukung, membela PDIP atau Ibu Mega. Tanpa PDIP, Bu Mega Ibu Mega tidak mungkin jadi presiden. Sampai masuk presiden terkorup di dunia, hebat kan tingkat dunia. Soeharto aja nggak bisa menghancurkan PDIP. Apalagi Mulyono, seberapa lama sih penjilat sekitarnya bertahan zaman sekarang, zaman medsos, zaman canggih. Biarpun bagaimanapun lika-liku partai PDIP, saya tetap PDIP. PDIP bukan partai baru, tapi partai kemarin sore. Namun partai PDIP sudah dari dulu berjuang dan ada saat partai-partai lain belum sebanyak sekarang. Jadi partai-partai yang masih baru, mana jati dirimu sebagai partai? Akankah kamu seperti anak bayi harus digendong sana sini tanpa seorang induk yang kuat? Nah teman-teman, kita nggak tahu apa permasalahan dari Pak Jokowi dan PDIP, terkhususnya Ibu Mega. Nah teman-teman, silakan berikan komentar di bawah ini sehingga kita dapat bertukar pikiran akan hal tersebut. Nah terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.